Jadi di sini sesuai timeline-nya ya, kita tuh mau bahas tentang penarikan kesimpulan. Tapi kan penarikan kesimpulan tuh yang sebenarnya udah termasuk kayak silogisme kemarin ya. Nah, makanya hari ini itu aku ambil materi yang berkaitan sama simpulan nih, itu materi kualitas simpulan, simpulan didukung, argumen memperkuat dan memperlemah. Yang dimana keempat ini tuh sering keluar guys di soal penilaian umum. Tentunya selalu keluar ya memang ya. Nah, mungkin aku langsung aja bahas ya. Yang pertama itu ada kualitas simpulan nih. Dimana kualitas simpulan biasanya nih di soal di soal kualitas simpulan biasanya tuh ada simpulan pasti benar, ada simpulan pasti salah, ada simpulan mungkin benar, ada juga yang nggak relevan, dan juga ada yang nggak bisa dinilai karena informasinya nggak cukup. Nah, yang pertama itu adalah simpulan pasti benar. Dimana kalau simpulan pasti benar, dia itu sesuai nih sama pernyataan atau informasi yang ada di teks gitu atau di premis-premis yang ada gitu. Dan juga dia memenuhi semua syarat-syarat yang ada di teks tersebut ya atau di premis-premis tersebut ya. Terus kemudian ada kesimpulan pasti salah. Kalau simpulan pasti salah, dia itu bertentangan, kebalikan atau nggak sesuai sama pernyataannya gitu. Tapi dia ini masih informasinya tuh istilahnya konteksnya masih relevan gitu sama teksnya, sama-sama tentang konteksnya sama, tapi pernyataan yang berkebalikan gitu. Kalau yang ketiga biasanya ada nih simpulan tersebut mungkin benar. Yang dimana simpulan mungkin benar ini dia itu ada gapnya gitu. Maksudnya kalau misalkan gap ada diberikan premis-premis misalnya ada kata A dan B, tetapi simpulannya cuma menyatakan B aja gitu. Berarti dia ini itu masuknya ke mungkin benar gitu atau salah satunya nggak memenuhi gitulah. Nah, selanjutnya itu ada kalau dia nggak relevan. Nah, kalau nggak relevan ini berarti dia out of the topic ya. Dia itu nggak dibahas gak dibahas di teks tersebut. Misalnya teks tersebut bilang bahas tentang vitamin C bermanfaat untuk kesehatan gitu. Terus di pilihannya dia bilangnya vitamin C itu biasanya uh, di ada di buah jeruk gitu. Itu kan nggak berkaitan kan, kayak gitulah kalau dia nggak relevan. Nanti kita ada kok di contoh-contoh soalnya. Nah, yang terakhir itu dia itu dinilai informasinya nggak cukup. Maksudnya nggak cukup adalah dia itu butuh informasi tambahan gitu untuk supaya si simpulannya ini tuh bisa kita jawab gitu. Kenapa? Karena dia itu kayak kurangnya premis yang membuktikan simpulan tersebut. Yang dimana pernyataan itu tuh jadinya nggak pasti tapi nggak bernilai salah juga gitu. Mungkin kita langsung ke contoh soal dulu ya sebelum ada pertanyaan. Nah, contoh soalnya kayak gini nih, kualitas simpulan. Nah, di kualitas simpulan yang pertama ini adalah Marsha akan bermain ski dengan teman-temannya saat sedang musim salju. Nah, dan telah menyelesaikan tugas sekolah dan juga kondisi badannya sangat sehat. Nah, saat ini sedang mengalami musim salju dan Marsha telah menyelesaikan semua tugas sekolahnya. Gitu. Kesimpulan berdasarkan tersebut adalah Marsha akan bermain ski dengan teman-temannya. Nah, manakah pernyataan di bawah yang benar teman-teman? Kalau menurut teman-teman jawabannya apa ya? Simpulan tersebut pasti benar, mungkin benarkah, pasti salah, atau nggak relevan, atau nggak cukup informasinya? Coba dijawab dulu deh, kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya yang A. Tadi Rahma bilang jawabannya yang A, pasti benar. Oke, ada yang punya jawaban lain? Ada yang jawab B. Pada jawab B, oke. Ada lagi selain B? Pada jawab B ya. B, oke. Nah, soal kayak gini tuh sering menjebak ya teman-teman ya. Coba kita bahas satu-satu. Jadi di sini kan dia bilang ya kalau info simpulannya adalah Marsha itu
akan bermain ski dengan teman-temannya, ya kan? Nah, Marsha akan bermain ski dengan teman-temannya. Nah, dan dia situasi sekarangnya adalah saat ini tuh musim salju dan Marsha telah menyelesaikan semua tugasnya. Nah, di sini itu kan ada syarat-syaratnya nih, di mana dia bilang bermain ski dengan teman-temannya kalau musim salju, terus dia telah menyelesaikan tugas sekolah dan kondisi badannya sangat sehat gitu. Berarti kan ada 3 syarat ya, ada 3 syarat yang harus dia penuhi nih. Tapi di situasi sekarang dia bilang kalau saat ini tuh musim salju dan Marsha telah menyelesaikan semua tugasnya gitu. Berarti kesimpulannya mana? Kalau pasti benar tuh pasti enggak ya, karena ada satu kesimpulan yang kita nggak tahu nih. Dia sedang sakit kah atau sedang sehat? Itu kan? Berarti enggak. Kalau simpulan tersebut mungkin benar, mungkin kan pada jawab B ya. Coba kita simpan dulu ya. Kalau simpulan tersebut pasti salah, nggak mungkin ya, karena ada 2 syarat yang terpenuhi. Nah, kalau nggak relevan juga nggak mungkin karena dia masih sesuai konteks. Nah, sekarang yang E, simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Nah, kalau coba perhatiin dulu, B atau E ya kira-kira. Kalau menurut aku sih ini tuh jawabannya yang E sih, bukan yang B. Kenapa? Karena gini, kalau simpulan tersebut mungkin benar kalau di syaratnya adalah kalau di sini tuh dicantumin semuanya nih. Kayak kondisi badannya juga dibilang gitu. Kondisi badannya itu misalnya sedang sakit kah atau kondisi badannya sedang kurang fit kah, harusnya disebutin juga di sini gitu. Tapi kan di sini kan nggak disebutin ya gitu. Makanya aku pilih jawabannya informasi nggak cukup. Kenapa? Karena kita nggak tahu di kondisi badannya kayak gimana. Kalau kesimpulan tersebut mungkin benar kalau misalnya di teksnya itu ditambahin nih, misalnya saat ini tuh sedang musim salju, terus Masya tuh udah selesai semua tugas sekolahnya, tapi kondisi badannya kurang fit gitu misalnya. Itu berarti bisa jadi kesimpulan tersebut mungkin benar gitu ya. Jadi kalau mungkin benar itu adalah ada satu syarat yang tercantum juga nih di teksnya tapi belum nggak terpenuhi gitu, nggak sepenuhnya terpenuhi itu. Jadi makanya aku sih pilihnya yang S sih, jawaban informasi tidak cukup. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanya dulu atau kurang sepakat sama jawabannya? Boleh banget ya. Kalau aman bisa reaction nih. Oke, Nesya udah reaction. Yang lain gimana? Aman-aman? Kalau aman aku next ya teman-teman. Nah, sekarang yang ini nih teman-teman, jawabannya apa nih? Jadi di sini itu sama ya, kuota simpulan juga ya. Coba dijawab dulu. Jawabannya apa ya kira-kira untuk soal ini? Kalau udah tulis di kolom chat ya. Ketik aja di kolom chat jawabannya apa. Oke. Udah dapat? B, jawabannya B. Nah, ada lagi jawaban lain selain B mungkin? Oh, pada jawab B. Ah. Oke, pada sepakat jawab B? Kok aku simpan dulu ya, kayaknya pada jawab B nih. Nice. Oke, mungkin aku langsung bahas aja ya. Nah, jadi gini teman-teman. Di sini kita baca dulu soalnya ya. Beberapa syarat dibutuhkan untuk menjadi seorang kepala desa, yang dimana syarat tersebut yaitu udah menikah, terus lulus pendidikan sarjana, memiliki rasa tanggung jawab, dan memiliki visi yang baik. Jadi ada berapa nih? Ada banyak syaratnya ya, ada 4 lah syaratnya. Nah, terus Pak Adi itu dia udah menikah dan memiliki tanggung jawab serta visi-visi yang baik. Tapi dia hanya lulusan pendidikan menengah. Itu sih pernyataannya ya. Nah, simpulannya adalah Pak Adi itu layak dan sudah memenuhi syarat menjadi wakil kepala desa.
kesimpulan tersebut pasti benar? Enggak ya, karena dia di syarat aja nggak terpenuhi gitu, ada yang nggak terpenuhi. Yang B, simpulan tersebut mungkin benar. Kira-kira mungkin benar nggak? Di sini kan dia tuh syaratnya tuh sebagai kepala desa, tapi di simpulannya kok lanjut ke wakil kepala desa. Emangnya dibahas? Dibahas gak wakil kepala desa di sini, di teks ini? Nggak dibahas ya, nggak dibahas. Berarti kalau mungkin benar tuh udah salah ya, karena nggak dibahas di teks. Simpulan tersebut pasti salah. Ini nggak juga ya teman-teman, karena nggak ada informasi yang berkaitan nih sama ini. Terus yang D, simpulan tersebut tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Yang ini ya teman-teman ya, jawabannya yang D. Nah, kenapa? Karena dia nggak relevan. Kenapa nggak relevan? Karena di sini tuh kan cuman dibilang syaratnya sebagai kepala desa. Tapi di sini kok tiba-tiba sebagai wakil kepala desa gitu. Ya kan? Gitu. Bentar. Iya, jawabannya nggak relevan. Nggak kalau wakil gitu. Iya kan? Ada yang mau ditanya dulu kira-kira? Oke. Bentar. Simpulan tidak relevan, simpulan tidak dapat dinilai. Oh, salah guys. Sorry, aku nggak teliti. Yang D ya guys ya, sorry. Kenapa yang D gini? Gini, aku pilih yang E. Sorry. Kenapa? Kalau nggak relevan itu, dia konteksnya beda nih. Maksudnya konteksnya beda gimana? Kayak ini kan dijelasin nih syarat-syaratnya sebagai kepala desa, terus dia ada tanggung jawabnya. Di sini kan dia syaratnya cuma satu, tapi simpulannya itu adalah menjadi wakil kepala desa. Nah, kalau feeling aku sih dia lebih ke ini sih, simpulan tidak dapat dinilai karena informasi nggak cukup gitu. Informasi ini cukup kalau ada bahas tentang wakil kepala desa gitu. Ini kan masih nyambung, konteksnya tuh masih syaratnya kayak visi misinya dan lain sebagainya gitu. Cara bedain pasti salah sama nggak relevan tuh gimana? Oke, kalau dia nggak relevan ialah dia itu nggak nyambung sama teksnya. Ngerti gak sih? Kayak apa ya? Kayak misalnya di teksnya itu kayak ini nih. Misalnya dia bahas kepala desa, ya kan? Terus di sini tuh misalnya kesimpulannya Pak Adi itu layak menjadi misalnya Pak Adi itu layak dan sudah memenuhi syaratnya sebagai sebagai perangkat desa gitu, ke perangkat desa. Itu kan dia nggak relevan ya, atau misalkan nggak relevan itu adalah kalau si syaratnya ini tuh kayak nggak relevan gitu loh. Misalnya dia di sini visi visinya baik, isi di sini, tapi di sini dia bahasnya bukan syaratnya. Kayak misalnya bahas itu adalah Pak Adi itu memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Kan kalau di rasa peduli kan nggak ada di teks kan. Rasa kepedulian tinggi, terus juga dia sangat baik gitu, dan memiliki citra sosial tinggi, itu kan nggak ada di teks kan. Nah, makanya itu yang biasanya yang nggak relevan gitu. Kalau dia pasti salah itu dia masih satu konteks di dalam teks itu, masih sama konteksnya masih sama-sama bahas itu tapi bertolak belakang. Misalnya di sini itu seorang kepala desa syaratnya tersebut ia sudah menikah, lulus pendidikan sarjana. Tapi di simpulannya dia bilang kalau uh, uh, Pak Adi itu sudah memenuhi kepala desa karena dia misalnya bukan lulusan pendidikan sarjana. Nah, itu kan dia kan pasti salah. Harusnya kan dia lulusan sarjana. Gitu sih caranya sih. Intinya kalau nggak relevan tuh out of topic. Kalau nggak nyambung, kalau pasti salah itu yang bertolak belakang sama lawannya dari yang ada di soal. Seperti itu.
Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain lagi sebelum aku move ke soal selanjutnya? Atau udah aman nih teman-teman? Oke. Ada yang mau ditanya lagi sebelum aku lanjut? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang mungkin soal yang ini dulu deh. Sebelum aku move ke kesimpulan yang didukung. Nah, di sini dia bilang, seseorang dinyatakan mengidap demam jika suhu tubuhnya meningkat, berkeringat dingin, dan diare disertai muntah. Nah, suhu tubuh Rina saat ini sedang panas, berkeringat dingin, serta mengalami diare. Nah, simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah Rina saat ini sedang mengidap demam. Nah, kualitas simpulannya yang mana? Ayo, jangan sampai kegocek lagi ya. Yang mana? Coba jawab dulu. Apa ya jawabannya ya? Yang A. Oke, yang A. Yang E. Tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Yang B. Wah, beragam jawabannya ya. Wow, wow, wow. Tapi banyaknya kayaknya jawabannya yang A nih. Pada jawab ada yang A, ada yang E. Oke. Oke, kita bahas aja ya. Nah, jadi di sini lihat Rina itu kan saat ini sedang panas. Kalau sedang panas itu berarti otomatis suhu tubuhnya meningkat ya. Ini sama aja suhu tubuhnya itu meningkat. Nah, dia berkeringat dingin dan dia juga diare nih. Nah, kalau di sini dia bilang seseorang dinyatakan mengidap demam jika suhu tubuhnya meningkat, berkeringat dingin dan diare. Nah, di sini udah disebutin tiga-tiganya ya, udah dimention ya. Dia ini suhu tubuhnya meningkat, berkeringat dingin serta mengalami diare. Kesimpulannya adalah Rina sedang mengidap demam. Nah, yang A, kesimpulan tersebut pasti benar. Simpulan tersebut pasti benar. Kira-kira benar nggak? Kalau pasti benar, feeling aku enggak ya. Kenapa? Karena di sini syarat pertamanya kan ini ya, tubuh meningkat, suhu tubuh meningkat, berkeringat dingin dan diare sertai muntah. Di sini itu Rina diare, memang diare sih, tapi kita nggak tahu nih diarenya si Rina ini tuh disertai muntah atau enggak. Karena kan ada kan diare yang cuman diare aja yang nggak disertai muntah gitu. Berarti jawabannya apa? Ada yang menjanggal nih di sini. Kita nggak tahu dia ini tuh disertai muntah atau enggak. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Simpulan tersebut mungkin benar. Kalau pasti benar tuh di mention ya kalau si Rina ini mengalami diare yang disertai muntah gitu. Jadi gitu ya, maksudnya mungkin benar ya. Dia gini. Simpulan tersebut pasti salah enggak ya? Karena kan kalau pasti salah kan di sini sedangkan dijelasin nih syarat-syaratnya udah terpenuhi. Nah, kalau nggak relevan ini enggak ya, karena dia masih nyambung kok membahas tentang apa kondisi yang suhu tubuhnya tuh mengidap demam. Kalau yang E, aku lihat tadi banyak jawaban yang E. Kenapa nih teman-teman jawabannya yang E? Simpulan tidak dapat dinilai karena informasinya nggak cukup. Nah, lihat di sini ya guys. Di sini tuh informasinya cukup loh. Kenapa? Karena syarat di sini kan dia bilangnya suhu tubuh Rina tuh kan panas. Berarti kan suhu tubuhnya meningkat. Nah, terus habis itu serta berkeringat dingin serta mengalami diare. Oh, kalian kegoceknya di situ ya, karena dia itu nggak tahu diare atau muntah atau enggak ya. Makanya jawabannya yang E. Sebenarnya informasi yang nggak cukup itu kayak yang ini ya, kayak yang ini itu kayak kalau informasi nggak cukup tuh dia nggak dimention sama sekali itu di soalnya. Kalau ini kan dia dimention nih kayak dia diare. Kalau misalnya di Rina ini cuma bilang suhu tubuh Rina saat ini sedang panas dan berkeringat dingin, nggak ada kat diarenya, itu berarti jawabannya yang simpulan tersebut tidak dapat dinilai karena informasinya nggak cukup. Nah, ini kan tapi kan sedikit dimension nih katanya diarenya, tapi kita cuman nggak tahu dia itu disertai muntah atau enggak. Yang penting dia diare gitu. Makanya kesimpulan tersebut mungkin benar. Gitu. Sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanya dulu? Sebelum aku lanjut ke materi selanjutnya, itu simpulan yang mendukung.
Ada yang mau ditanya dulu? Lanjut. Oke, udah ada yang bilang lanjut. Oke. Nah, ini nanti. Nah, selanjutnya itu adalah simpulan yang mendukung. Dimana simpulan yang mendukung ini adalah pernyataannya itu masih sejalan dan juga dia itu menguatkan isi teks atau premisnya. Nah, yang dimana simpulan yang mendukung ini dia tuh nggak menyimpang dan juga nggak berlawanan atau ya menambahkan hal baru. Jadi dia itu kadang nggak menambahkan hal-hal baru ya, dan juga dia nggak menyimpang dan nggak berlawanan gitu. Mungkin kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya tuh kayak gini. Ini, coba ya. Coba aku bahas aja deh dulu. Nih, di masa tingginya mobilitas seperti sekarang, memberi HP untuk anak bagaikan pedang bermata dua. Jadi dia bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Nah, HP ini dibutuhkan agar anak-anak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya ketika sedang tidak bersama. Namun, di sisi lain anak-anak juga bisa nih mengakses banyak media, mulai dari musik, film, game, hingga saluran televisi melalui handphone. Tanpa pengawasan yang benar, hal ini bisa memberi dampak negatif terhadap perkembangan anak. Tanpa pengawasan yang benar, hal ini bisa memberi dampak negatif terhadap pengembangan anak. Nah, manakah kesimpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Jadi di sini tuh kayak kesimpulannya semua yang dimana dia itu yang dimana simpulannya ini tuh didukung sama ini. Itu ya kalau simpulan yang paling didukung. Yang A, HP hanya memberikan dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positif tanpa ada pengawasan. Ini salah ya. Kenapa? Karena di teks itu nggak dijelasin juga tentang nggak ada dijelasin kalau HP itu tuh dampak negatifnya lebih besar. Dia cuma bilang kalau HP itu punya dua sisi, ada dampak positif sama dampak negatif. Nah, yang B, memberikan HP kepada anak hanya akan memberikan dampak negatif, ini nggak juga. Karena hanya, padahal kan dia cuma ada dua, menguntungkan dan merugikan. Nah, yang C, anak dapat belajar banyak media yang ada di handphone tanpa mendapatkan dampak negatif. Ini salah juga, karena ada juga dampak negatifnya. Yang D, orang tua memberikan pengawasan yang benar untuk menghindari dampak negatif pada anak. Nah, ini ya, ini yang benar. Kenapa? Lihat sini. Di sini kan dia bilangnya simpulannya adalah orang tua itu memberikan pengawasan yang benar untuk menghindari dampak negatif penggunaan HP. Jadi karena adanya dampak negatif ini kan, dan orang tua tuh udah aware, misalnya orang tua udah tahu nih ada dampak negatifnya. Dan di sini juga dijelasin nih kalau tanpa pengawasan ini bisa memberikan dampak negatif. Makanya simpulannya adalah orang tua memberikan pengawasan yang benar untuk menghindari dampak negatif pada pengguna HP pada anak. Kalau yang ini itu salah ya. Ini itu dia lebih ke informasi yang ada pada teks, ya kan? Ini informasi yang ada pada teks, bukan simpulannya. Jadi simpulan tuh kayak gini ya, kayak di teksnya itu situasinya, terus situasi sebelum terjadi, terus simpulannya itu kayak actionnya pas sudah terjadi. Gitu ya, kalau dia simpulan yang didukung. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain dulu guys, atau bisa aku lanjut? Kalau bisa aku lanjut, bisa reaction aja ya. Oke, kita lanjut nih, kita lanjut. Nah, sekarang yang ini deh. Coba kalian kira-kira ini jawabannya apa ya teman-teman? Nah, coba kalian jawab dulu, apa ya kira-kira jawabannya ya? Ada yang udah jawab? Coba aku kasih waktu 1 menit lagi buat jawab. Yang C. Oke, ada lagi? Intinya tuh adalah kalau hati-hati ya guys ya. Beda loh kesimpulan sama pernyataan tuh beda. Kalau simpulan itu dia action ya istilahnya. Dia itu kayak dia itu sudah terjadi dari teksnya ini. Teksnya itu ibaratnya kayak sebelum terjadi, kalau simpulannya ini sesudah terjadinya. Itu ya istilahnya ya.
Oke, ada yang jawab C, ada yang A. Oke, Rahma jawabannya yang A. Terus tadi Nibras jawabannya yang C. Oke, ada yang punya jawaban lain? Yang A. Oke, satu jawaban lagi kita bahas. Oke, pada jawaban A ya. Oke, kita bahas aja. Jadi di sini dia bilang sebuah penelitian menunjukkan bahwa makanan manis dapat membantu menstabilkan suasana hati, menyebabkan kebahagiaan dan mencegah depresi. Karena makanan manis itu memicu otak melepaskan hormon serotonin dan juga dopamin. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengidap diabetes masih menikmati makanan manis selama tidak mengandung pemanis buatan. Kesimpulan yang paling dukung adalah apa? Nah, yang A, kesimpulannya adalah psikolog itu menyarankan klien yang mengalami rasa sedih berlebihan untuk mengonsumsi buah-buahan yang manis. Nah, ini ya, jawabannya yang A ya, benar ya teman-teman ya, mayoritas jawabannya yang A, yang ini benar. Kenapa? Karena gini, jadi kan ada penelitian ya, penelitiannya bilang kalau ada dua peneliti nih. Penelitian pertama dia bilang kalau makanan manis itu ternyata dapat menstabilkan suasana hati, ya kan? Tapi ada juga penelitian terbaru, ini penelitian yang pertama, terus ada juga penelitian yang kedua, yang dimana pengidap diabetes itu masih menikmati makanan manis selama tidak mengandung pemanis buatan gitu. Makanya dari kedua ini psikolog tuh menyarankan kalau kliennya itu tuh bisa mengonsumsi buah-buahan yang manis untuk mengurangi rasa sedih yang berlebihan. Rasa sedih yang berlebihan itu kan dia tuh karena kan suasana hatinya nggak stabil kan gitu, makanya jawabannya yang A. Kalau yang B, orang yang mengidap diabetes tidak diperbolehkan mengonsumsi buah-buahan, ini bertolak belakang ya, ini salah. Kalau yang C, tadi ada jawab yang C ya. Nah, gula merupakan makanan yang paling cepat merangsang hormon dopamin dan serotonin. Ini juga salah. Kenapa? Karena makanan manis itu kan nggak cuman gula kan. Kita nggak tahu makanan manis tuh konteksnya apa, gula kah atau lain kah gitu. Karena kan gula itu kan, manis itu kan nggak cuman tentang gula gitu. Dia nggak apa ya, nggak, istilahnya nggak dibahas lah di sini. Yang D, banyak penderita diabetes merasa tidak bahagia. Ini salah juga ya, karena kan nggak jelas di teksnya, bukan kesimpulan. Yang E, penderita diabetes memiliki hormon yang dopamin serotonin yang tinggi, juga salah. Ini nggak menjelaskan kalau ini adalah kesimpulan. Jadi jawabannya yang A. Gitu teman-teman. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Sebelum aku move ke soal terakhir untuk kesimpulan pendukung. Aman-aman? Oke. Kalau udah, mungkin aku langsung aja dulu ke sini nih. Nah, soal terakhir ini untuk simpulan yang didukung. Di sini kita pilih dua simpulan yang didukung ya. Coba kira-kira di nomor berapa ya simpulan yang paling didukung ya? Pilihnya dua ya, dua. Karena kan di sini bilangnya dua. Berarti dua simpulan yang paling didukung. Coba apa ya jawabannya? Nunat. Coba apa ya? Oke. Masih belum menjawab ya? Atau gini deh, atau aku langsung bahas aja deh kalau gitu. Nah, pusing jarang disebabkan oleh kondisi yang berbahaya. Terkadang pusing terjadi akibat adanya perubahan dalam sistem tubuh yang kompleks. Misalnya saat hamil, ketika bangun tidur, atau setelah berolahraga, atau juga setelah haid. Nah, biasanya pusing dapat sembuh tanpa penanganan khusus. Nah, ada beberapa upaya untuk meredakan pusing seperti istirahat di ruangan yang sejuk, duduk atau berbaring sejenak, serta tidak mengkonsumsi minuman berkafein yang memperparah sensasi pusing. Nah, simpulannya adalah gini. Yang pertama, beristirahat sejenak di ruangan yang sejuk akan meredakan pusing. Benar nggak? Ini kesimpulan nggak kira-kira? Ini tuh sebelum bereaksi, ini tuh istilah actionnya. Benar nggak kira-kira yang pernyataan satu ini?
Benar nggak? Benar ya? Ini tuh simpulan yang didukung. Kenapa? Karena dia itu beristirahat sejenak di ruangan yang sejuk akan meredakan pusing. Nah, di sini kan dia dimention kalau biasanya pusing itu bisa sembuh kalau dia itu berbaring sejenak di ruangan yang sejuk. Istirahat sejenak di ruangan yang sejuk, terus berbaring sejenak setelah tidak mengonsumsi minuman kafein. Berarti kesimpulannya ya benar ya, beristirahat sejenak itu berarti dia bisa di ruangan yang sejuk akan meredakan pusing. Gitu. Sekarang yang dua, pusing pasti disebabkan oleh kondisi yang membahayakan. Enggak ya, bertolak belakang banget. Sedangkan di teksnya dia bilang jarang disebabkan oleh kondisi yang berbahaya. Yang tiga, sebagian besar penyakit pusing disebabkan oleh hal-hal yang tidak berbahaya. Nah, ini juga kesimpulan yang didukung ya. Kenapa? Karena kan di sini dia bilangnya pusing jarang disebabkan oleh kondisi berbahaya. Itu kan berarti kan istilahnya tuh jarang tuh bukan berarti nggak pernah ya. Itu makanya di sini kesimpulannya adalah berarti sebagian besar penyakit pusing ini bukan disebabkan oleh hal yang berbahaya. Nah, berarti benar nih. Yang ketiga, yang keempat, pusing akan mereda setelah beraktivitas berolahraga. Padahal enggak ya, ini bertolak belakang banget. Sedangkan di teksnya bilang kalau habis olahraga dia biasanya pusing. Yang sebagian besar orang mengalami pusing ketika bangun tidur. Ini itu enggak ya. Ini tuh dia lebih ke dia cuma mencantumkan informasi yang ada dalam teks, mencantumkan info yang ada dalam teks. Jadi maka yang jawabannya adalah 1 dan 3. Oke. Masih ke Gojek atau udah aman? Sebelum kita bahas yang materi selanjutnya nih, yang nggak kalah kadang suka ke Gojek juga, itu memperkuat, memperlemah argumen. Oke, kita langsung aja ya kalau gitu ya. Nah, selanjutnya ada memperkuat dan memperlemah, di mana memperkuat memperlemah ini biasanya tuh ada materi terkait memperkuat, memperlemah, dan juga ada tidak memperkuat gitu. Tidak memperkuat dan juga tidak memperlemah. Yang dimana di sini tuh kadang orang-orang tuh salah kaprah. Jadi orang-orang tuh kadang menyamakan tidak memperlemah itu artinya memperkuat, terus tidak memperkuat tuh artinya memperlemah. Padahal ini tuh nggak sama dengan memperlemah. Padahal yang tidak memperlemah itu tidak sama dengan memperkuat. Nah, pertama memperkuat. Kalau memperkuat itu, dia itu ada informasi baru. Cuman informasi barunya ini yang masih mendukung dan sesuai sama informasi yang di teks. Jadi dia informasi baru tapi masih sesuai nih konteksnya. Itulah. Contohnya nih, buah jeruk mengandung banyak vitamin C yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, informasinya bilang vitamin C dalam jeruk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini kan meningkatkan daya tahan tubuh ini kan termasuk salah satu kandungan yang baik ya, kesehatan, berkaitan sama kesehatan tubuh, ya kan? Berarti ini tuh dia memperkuat. Nah, dan juga dia mendukung teks. Nah, sedangkan kalau memperlemah tuh kebalikannya ya. Kalau memperlemah itu dia itu nggak sesuai di teks. Jadi tuh kayak dia bertolak belakang nih sama teksnya. Tuh, misalnya tadi teks yang tadi buah jeruk itu mengandung banyak vitamin C dan yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, terus informasi bilang buah jeruk itu tidak memiliki kandungan vitamin yang signifikan. Berarti kan ini bertolak belakang banget ya. Di sini kan dibilang mengandung banyak vitamin C. Berarti kan ini itu dia memperlemah gitu. Nah, terus selain memperlemah, memperkuat dan memperlemah ada lagi nih, tidak memperkuat. Di mana tidak memperkuat ini adalah tidak sama dengan memperlemah. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini, kalau dia itu bersifat netral ya, informasi kadang bersifat netral atau biasanya nggak relevan nih di dalam teks nih gitu. Berarti dia itu masuknya ke tidak memperkuat gitu. Tapi dia itu nggak apa ya istilahnya tuh kayak
nggak bantu untuk mempertegas inti dari teks itu. Contohnya gini, buah jeruk kaya akan vitamin C yang baik untuk kesehatan. Nah, informasinya dibilang buah jeruk tuh memiliki vitamin C yang baik untuk kesehatan. Nah, ini juga kadang ini dia tidak memperkuat. Dia tidak memperkuat tuh kadang dia itu cuman dicantumin ulang di soal apa kata-katanya yang ada di teks. Ini kan sama kan? Tuh sama kata-katanya. Berarti ini tuh dia nggak memperkuat. Tapi dia itu nggak masuk ke memperlemah. Kenapa? Karena ya dia cuman mempertegas aja sih. Kan dia nggak memperlemah gitu ya. Nah, selain itu juga ini nih, tidak memperlemah itu tidak sama dengan memperkuat. Kenapa? Karena ya tadi juga kalau dia tidak memperlemah tuh berarti dia itu nggak relevan di dalam teksnya gitu. Dan belum diketahui kebenarannya itu benar atau enggak gitu. Jadi kan ini buah jeruk kayak vitamin C, terus informasinya tuh buah jeruk tuh tumbuh subur di daerah tropis. Ini sih kan kita nggak tahu ya benar atau enggak. Tapi kan ini nggak nyambung ya, nggak relevan. Nah, makanya ini itu dia nggak memperlemah gitu. Selain kita nggak tahu selain dia nggak relevan, kita nggak tahu gitu kebenarannya itu benar nggak gitu. Kalau dia tuh nggak tumbuh subur di daerah tropis, gitu. Mungkin aku langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal kayak gini teman-teman. Jadi, menurut peneliti, ya aku bahas dulu deh. Menurut peneliti, setiap tahunnya Indonesia menghasilkan 100 juta ton limbah padi. Nah, sebanyak 60% diantaranya dibakar di lahan terbuka sehingga menyebabkan polusi udara dan dikaitkan dengan kanker paru-paru. Pembakaran yang sia-sia dan justru berdampak buruk itu sungguh disayangkan. Nah, yang memperkuat argumen peneliti apa kira-kira? Yang A, polusi udara dapat dikurangi hanya dengan mengelola limbah hasil pertanian terutama padi. Ini nggak memperkuat ya. Ini tuh justru dia kayak memberikan solusi, bukan argumen, ya kan? Berarti dia salah, ya, dia salah. Kalau yang B, kanker paru-paru adalah salah satu penyakit paling berbahaya. Ini juga salah. Ini bukan argumen ya. Ini dan juga dia nggak relevan juga sama teks-teks kan nggak dibahas kalau kanker paru-paru itu penyakit berbahaya. Walaupun kita tahu sih kanker paru-paru itu penyakit yang berbahaya gitu. Nah, sekarang yang C, limbah padi relatif mudah untuk dijadikan pupuk kompos. Ini juga salah karena di teksnya nggak dibahas nih pemanfaatan limbah padi. Nah, yang D, pemanfaatan limbah padi saat ini masih sangat sulit dilakukan. Kira-kira benar nggak yang D nih? Nah, menurut aku jawabannya yang D ya. Kenapa? Dia memperkuat loh, dia memperkuat argumen di atas. Kenapa? Karena di sini pemanfaatan limbah padi saat ini masih sangat dilakukan. Gitu. Berarti kan dia memperkuat kondisi ini ya, kondisi para peneliti ya, peneliti ini ya. Peneliti di sini dia bilang kalau Indonesia tuh menghasilkan 100 juta ton limbah padi. Nah, di mana dia menyebabkan polusi udara. Situasi ini kan berarti menunjukkan kalau pemanfaatan limbah padi ini masih sangat sulit untuk dilakukan. Makanya ini tuh memperkuat situasi ini gitu. Kalau yang keberhasilan pengelolaan padi di negara maju sudah di sini. Itu nggak memperkuat juga. Nggak memperkuat ini itu dia lebih ke apa ya yang itu tuh tidak enggak aku kira sorry enggak. Nah, gitu gak relevan. Nah, berarti jawabannya yang D. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum aku lanjut? Oke, Indonesia aman? Oke. Next. Nah, ini jawabannya apa ya berarti ya? Coba. Apa ya kira-kira jawabannya untuk soal yang ini? Oke. Dia tanya memperlemah ya. Memperlemah tuh berarti dia itu argumennya itu bertentangan sama
pernyataan yang ada di teks. Tuh. Apa ya kira-kira ya? Sebentar ya. Katanya ada jawabannya yang A. Nesya jawabannya A, Rahma juga jawabannya A. Oke. A atau E, ayo A atau E, coba. Oke, kita langsung bahas aja ya. Nah, di sini bilangnya manakah pernyataan yang memperlemah. Nah, sama halnya rokok tembakau, rokok elektrik juga mengandung nikotin di dalamnya yang dapat menyebabkan kecanduan. Nah, pakar kesehatan menyatakan jika kebiasaan menghisap rokok elektrik dihentikan, maka pengguna bisa mengalami depresi atau uring-uringan. Nah, yang memperlemah berarti apa? Yang A, seseorang yang menghentikan kebiasaan merokok tidak akan mengalami depresi. Nah, ini berarti memperlemah ya, guys. Kenapa? Karena kan dia bertentangan sama di sini. Di sini bilang kalau ini tuh kebiasaan merokok kalau misalkan elektrik dihentikan, penggunanya itu bisa mengalami depresi uring-uringan. Di sini bilangnya seseorang yang menghentikan kebiasaan merokok tidak akan mengalami depresi. Nah ini, tapi kita simpen dulu deh, siapa tahu ada yang mirip nih. Sekarang yang B, rokok elektrik lebih berbahaya dari rokok tembakau. Di sini nggak dijelasin ya. Terus yang C, menghisap rokok elektrik mungkin akan membuat seseorang kecanduan. Nah, mungkin ada ya, mungkin yang kegocek di sini. Lihat di sini menghisap rokok elektrik mungkin membuat seseorang kecanduan. Ini itu dia tidak dia masuknya itu ke tidak memperkuat ya. Kenapa? Karena di sini tuh kayak kemungkinan kan, berarti dia gak memperkuat gitu. Nah, terus yang D, nikotin di dalam rokok elektrik sama seperti kandungan nikotin pada rokok tembakau. Ini juga enggak ya. Nah, yang E, kebiasaan menghisap rokok elektrik mungkin mudah dihentikan. Ini juga mungkin juga salah. Berarti jawabannya yang A. Gitu. Dan juga kalau argumen itu kalau mungkin ya, kalau ada kata mungkin tuh biasanya kalau ada kayak kemungkinan itu biasanya dia kayak nggak bisa kita sebut sebagai argumen. Kan kalau argumen itu kan berarti kan harus jelas gitu keadaannya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain sebelum aku lanjut ke soal berikutnya. Pokoknya kalau ada yang ditanya boleh banget ya, tulis aja langsung di kolom chat. Kalau misalnya masih bingung, ada yang mau ditanya, boleh banget tulis di kolom chat. Oke, aku lanjut aja ya. Nah, yang ini jawabannya apa ya kira-kira ya? Di sini ada kalian mau jawab dulu atau kita langsung bahas? Mungkin kita langsung bahas atau mau coba jawab dulu nih satu-satu? Coba deh, jawab dulu. Coba dulu boleh kah? Oke, boleh. Coba dulu deh. Sini ada 5 pernyataan ya. Nanti kalian kalau mau tulis kolom chat, tulis aja. Kalau misalnya memperlemah kan M. Kalau tidak memperlemah berarti TM. Jadi misalnya pernyataan satunya tuh misalnya memperlemah berarti M. M, TM, M. Kayak gitulah jawabnya. Berurutan sampai ke 5. Kalau mau jawab ya.
Coba aku kasih waktu ya. TM, MTM, MM. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Ada punya jawaban lain? Dokter selalu menyarankan Oke, langsung bahas aja deh. Nah, yang pertama, kita baca dulu. Ada banyak sekali mitos yang beredar luas di masyarakat terkait dengan siklus haid. Salah satunya adalah mengenai efek minum air dingin terhadap menstruasi. Nah, menurut dokter, minum air putih yang banyak itu justru baik itu air biasa, air es atau air hangat itu justru dianjurkan selama menstruasi untuk mencegah dehidrasi. Nah, selain itu, minum air putih juga dapat membantu meringankan gejala menstruasi seperti kram perut, perut kembung, sakit punggung yang umum alami wanita selama menstruasi. Oke. Yang pertama, wanita menstruasi sangat disarankan meminum air putih. Ya, di sini itu dia nggak memperlemah ya, tapi dia tidak memperlemah. Nah, dia tidak memperlemah karena di sini tuh ada di dalam teksnya ya, masih ada di dalam teksnya. Nah, yang kedua, banyak minum air putih saat menstruasi dapat menyebabkan dehidrasi. Nah, ini kan bertentangan ya, ini kan bertentangan. Di teks kan dia bilangnya mencegah dehidrasi, berarti ini dia memperlemah. Nah, sekarang yang ketiga, sakit punggung dan kram perut pada wanita menstruasi bisa diredakan dengan meminum air putih. Nah, ini dia tidak memperlemah ya, karena kan memang dia itu ada di dalam teksnya. Kan. Terus bilang, mitos selama siklus haid pasti dapat diatasi dengan meminum banyak air putih. Ini dia juga tidak memperlemah ya. Karena kan kalau dia memperlemah kan dia bertentangan, ya kan? Terus yang terakhir, dokter selalu menyarankan meminum air dingin untuk mengatasi mitos selama siklus haid. Ini juga nggak memperlemah ya. Dia tidak memperlemah ya, dia lebih ke apa ya, dia tuh nggak relevan sih itu, tapi kan dia konteksnya dia nggak memperlemah isi teks ini, berarti dia masih ke ranah tidak memperlemah gitu. Sampai sini gimana teman-teman, masih bingung sama jawabannya? Kalau masih bingung, kayak bisa aja tanya, tulis di kolom chat aja ya. Kalau misalkan udah aman nih, bisa aku lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Nesya aman. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Kalau aman, reaction aja ya guys. Oke, kita lanjut aja deh. Nah, lanjut. Tidak memperlemah itu penting
nggak relevan aja apa nih? Tidak memperlemah itu penting, nggak relevan aja ya kak. Tadi gini, lihat di sini ya. Tidak memperlemah itu kadang dia itu yang penting dia nggak nyangga teks, tapi dia nggak memberikan dukungan. Jadi maksud tuh dia tuh kayak abu-abu gitu loh. Dia nggak menyanggah teks isinya, tapi dia itu nggak mendukung juga gitu. Jadi kayak netral di tengah-tengah gitu. Atau dia cuman sekedar kayak melengkapi teks aja tanpa berpengaruh. Jadi ada tiga sih, bisa juga yang nggak relevan. Gitu. Kebetulan kalau yang di sini itu untuk yang pertama ini tuh kayak berisi informasi yang ada dalam teks. Kalau yang ketiga ini juga ini itu juga informasi yang ada dalam teks gitu. Makanya kan dia tidak memperlemah. Jadi dia nggak selalu kalau dia tuh nggak relevan ya. Bisa jadi dia relevan dalam teks tapi kayak cuman informasi mempertegas informasi aja gitu. Bukan dia nggak bersifat memperkuat atau memperlemah gitu. Kalau dia mitos selama haid ini kan juga ini tuh kayak dia nggak memperlemah ya. Kenapa mitos selama siklus haid ini nggak memperlemah? Karena dia itu tuh apa ya istilah itu dia itu kayak nggak memberikan informasi baru sih, dia tuh mendukung yang ada di dalam teks ini gitu. Yang ini nih, kalau yang terakhir ini baru dia nggak relevan. Kenapa dia nggak relevan? Karena di sini kita nggak dijelasin nih kalau untuk mengatasi mitos gitu. Tapi dia nggak memperlemah pernyataan ini gitu. Makanya dia masuk ke tidak memperlemah gitu. Gimana Rahma, aman atau masih bingung? Jadi tidak memperlemah tuh nggak selamanya nggak relevan ya. Bisa jadi dia cuma mempertegas isi teks atau dia kayak mengulang kata-kata yang ada di dalam teks tersebut gitu. Aman. Oke deh. Nah, kita lanjut ke soal ini ya. Nah, kalau tadi memperlemah tidak memperlemah, kalau ini tuh memperkuat dan tidak memperkuat. Mau dicoba uh, kerjain dulu atau kita langsung bahas bareng-bareng nih? Langsung aja deh, kerja dulu deh. Ayo, ada dua nih. Ada yang mau bilang kerja dulu, ada yang mau bilang ini. Oke, ada dua orang jawab kerjain dulu. Oke, kerjain dulu deh. Oke, oke.
Oke, udah dapat belum jawabannya? Oke, mau aku langsung bahas? Kalau mau aku bahas, bisa reaction ya guys. Atau mungkin kalian sudah menyerah? Bolehkah? Oke. Aku bahas aja ya. Oke, kita baca dulu teksnya. Meskipun BBM murah, tampaknya menguntungkan di permukaan. Meskipun BBM murah tampaknya menguntungkan di permukaan, dampak jangka panjangnya bisa merugikan. Nah, BBM murah dapat mendorong konsumsi berlebihan yang berpotensi memperburuk polusi udara. Nah, selain itu juga dapat mengurangi insentif yang beralih ke energi terbarukan atau kendaraan listrik. Nah, oleh karena itu BBM murah mungkin bukan solusi terbaik untuk jangka panjang. Nah, ya yang pertama, BBM murah dapat menghambat pengembangan dan adopsi teknologi kendaraan listrik. Nah, ini tuh dia yang pertama itu tuh dia memperkuat teks. Kenapa? Karena gini, BBM murah ini dapat menghambat pengembangan dan adopsi teknologi dalam listrik. Ini tuh kan sesuai sama dia memperkuat pernyataan yang ini ya, yang ini dapat mengurangi insentif untuk beralih ke energi terbarukan atau kendaraan listrik. Nah, dia memperkuat pernyataan yang ini untuk yang pertama. Sekarang untuk pernyataan yang kedua, BBM murah dapat membantu negara berkembang yang infrastrukturnya masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Ini itu dia ke maksudnya itu dia ke tidak memperkuat ya. Kenapa dia masuknya ke tidak memperkuat? Bahwa di mana kenapa dia masuknya ke tidak memperkuat? Sorry, karena di sini itu dia itu ada di sini ya, BBM murah tampaknya menguntungkan yang menguntungkan ini, berarti kan dia ini tidak memperkuat. Itu dia kayak cuma menegaskan yang ada dalam teks, gimana kan dia dan juga dia menegaskan dalam teks enggak, dia ini enggak relevan ya, dia masuknya tidak memperkuat karena dia tidak relevan, karena di teks ini tuh enggak dijelasin kan tentang konteks kalau BBM murah ini dapat membantu negara untuk berkembang yang infrastrukturnya bergantung pada bahan bakar fosil. Itu kan dia nggak jelasin di sini. Nah, coba yang ketiga. Yang ketiga itu BBM murah dapat membantu industri lokal yang operasionalnya sangat bergantung pada BBM. Ini itu dia konteksnya tidak memperkuat ya, tidak memperkuat teks, dia juga nggak memperlemah juga, berarti dia ke tidak memperkuat gitu. Nah, sekarang yang keempat, dengan harga BBM yang murah, pemerintah kehilangan sumber pendapatan dari pajak BBM. Dengan harga BBM murah, pemerintah kehilangan sumber pendapatan dari pajak BBM. Nah, ini itu dia masuk ke memperkuat ya kayaknya. Kenapa dia memperkuat? Kenapa dia memperkuat nih? Karena pernyataan ini karena dia menunjukkan bahwa BBM yang murah ini dapat memberikan dampak negatif juga nih dari insentif pemerintah ini, insentif ke pemerintahnya gitu. Nah, untuk yang kelima, BBM murah dapat mendorong ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, BBM murah ini dapat mendorong ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, ini dia memperkuat ya. Dia memperkuat di dalam teks ini. Karena kan di-mention nih kalau BBM murah ini tuh orang-orang tuh mengonsumsi berlebihan.
Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Sorry, untuk yang keempat ini bentar-bentar. Dengan harga BBM yang murah, pemerintah kehilangan sumber pendapatan. Di sini tuh dijelasin nggak sih sumber pendapatan? Oh, nggak dijelasin ya, sorry. Nggak dijelasin ya di dalam teks ya. Berarti dia nggak relevan, berarti dia tidak memperkuat. Nah, gitu. Cocok. Aku baca tadi insentif pemerintah tadi bacanya. Sorry. Berarti jawabannya memperkuat, tidak memperkuat, tidak memperkuat, tidak memperkuat, dan memperkuat. Gitu. Iya. Aku tadi bacanya ini tuh insentifnya aku nangkepnya tadi insentif ini ke pemerintah. Maksudnya ini kan insentif itu kan dia beralih ke energi terbarukan ya. Kan dia nggak berkaitan sama pemerintah ya. Sorry. Berarti dia kan tidak memperkuat karena dia juga nggak relevan ya. Ya kan, dia nggak relevan. Nggak ada konteksnya di dalam teks. Dia tidak memperkuat dalam konteks dia nggak relevan kan. Kalau yang ketiga itu dia juga nggak relevan ya. Ini nggak relevan. Pokoknya yang ketiga ini tuh semuanya nggak relevan ya. Tidak relevan. Dan juga belum tentu dia memperlemah. Makanya dia masuknya ke tidak memperkuat. Gitu. Bener ya? Tidak memperkuat. Sorry. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Wow. Ini udah 2148 guys. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Kalau tidak ada ditanya, aku tutup kelasnya hari ini ya. Kalau ada mau ditanya, bisa ke chat dulu ke kakak admin Candu Belajar supaya dia kakak adminnya sampaikan ke aku kalau ada yang mau tanya gitu. Kalau memperkuat itu masih selinier sama gagasan utama ya. Iya gitu. Jadi dia tuh masih satu konteks. Intinya kalau tidak memperkuat itu tuh jadi gini, kalau misalnya di soal itu nanti biasanya tuh ada di soal kayak pernah ada di soal TO mana gitu aku pernah lihat dia tuh ada 3 tabel kayak gini nih. Nah ini kan cuma 2 ya. TO mana ya waktu itu aku pernah lihat gitu. Di sini ada 3 lagi. Di sini memperlemah. Nah loh ini kan susah ya cara menentukannya ya. Kalau kayak gini kayak suka kegocek gitu. Jadi kalau dia memperkuat itu dia masih linear dalam teksnya, dia memperkuat argumen ini. Kalau tidak memperkuat atau tidak berpelemah itu ada 3 konteksnya. Dia nggak relevan atau yang kedua dia itu cuman menegaskan yang ada dalam teks itu. Jadi kalau menegaskan tuh kayak katanya itu kalimatnya diulang aja atau dia itu bersifat netral jadi nggak berpengaruh apa-apa gitu. Kalau memperlemah berarti dia bertentangan, dia always bertentangan gitu. Nah ada yang mau ditanyain lagi selain Dwi? Kak semisal teksnya itu panjang lebih baik baca teksnya dulu sampai habis atau baca opsinya lalu dicari dalam teks ya kak? Kalau teksnya panjang ya itu sebenarnya tergantung dari kenyamanan kalian nih gitu. Biasanya kan ada orang yang lebih nyambung kalau dia baca semua teksnya dulu baru baca opsinya gitu. Kalau aku sih dulu lebih prefer ke baca opsinya dulu baru baca teks baru kita cocokin ke teksnya. Setidaknya kan kita udah tahu nih oh opsinya tuh dia maunya ini dan ini gitu misalnya. Terus kita tinggal cocokin aja di teksnya gitu. Kalau misalnya sekira ada yang cocok di teksnya baru kita garis bawahi dulu itu sesuai sama yang ada di opsi. Kalau udah selesai sampai akhir baru kita lihat deh, kita eliminasi yang mana yang cocok yang mana enggak. Gitu sih kalau aku ya. Dulu tuh kalau aku tim yang baca opsi dulu baru baca teks gitu. Tapi ada juga orang yang baca teksnya dulu, yang lebih nyaman baca teksnya dulu gitu. Baru baca opsi. Ada yang orang yang lebih cepet nangkapnya kayak gitu. Nah, kalau ada pendapat lain nih, kalau dia bilangnya, nah iya ya kan tergantung ya.
Kalau cari gagasan utamanya dulu, terus nanti baru lihat ke opsinya. Nah, baru masuk ke gagasan utama. Nah, bisa sih kayak gitu juga. Gitu. Jadi tergantung senyamannya kalian aja gitu. Kalau aku memahami teks dulu baru baca jawaban. Nah, ada yang kayak gitu ya. Nah, kalau aku sih dulu lebih cepet nangkep kalau aku baca pernyataannya dulu, baru baca teksnya gitu. Kalau aku sih, karena kan kayak aku udah tahu nih, oh opsinya ternyata bahas ini sama ini, gitu. Baru deh aku cocokin ke teksnya. Nice. Oke kak, makasih jawabannya. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya guys? Sebelum aku akhiri. Oke, mungkin karena gak ada lagi yang tanya, aku aku akhiri sesi hari ini ya. Thank you semua hari ini yang udah join, yang udah belajar sama aku. Oke, aku izin stop share dulu ya guys. Nah, masih banyak kak. Oke, sama-sama semua. Nah, thank you ya hari ini ya. Oke, oke, sama-sama sa guys.